Bencana yang terjadi bersama dengan COVID tentu mengkhawatirkan dan kita tidak bisa menutup mata dan mengakui bahwa sesungguhnya kita kewalahan. Apa yang harus kita lakukan antara kebijakan mitigasi bencana dan implementasi kebijakan melawan penyebaran wabah? Saya kira inilah tantangan bagi kita semua. Nah, untuk risk assessment sendiri, BNPB sudah memiliki satu platform, satu laman, satu database yang berisikan keseluruhan kajian risiko, kajian bahaya, kajian kerentanan, kajian kapasitas terhadap 13 jenis ancaman bencana di Indonesia di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Ini juga kita breakdown hingga level kabupaten. Jadi di laman ini inaris.bnpb.go.id sudah tersedia keseluruhan informasi tentang bahaya, kerentanan, kapasitas, risiko, hingga apa saja infrastruktur kita yang terdampak di situ. Sehingga kita kemudian bisa menentukan lokus prioritas kebutuhan dasar, kebutuhan minimal di setiap provinsi, kabupaten, kota untuk penanggulangan bencana. Salah satu permasalahan adalah fenomena alam yang kompleks, uncertain, tidak pasti, dan semakin ekstrim. Karena apa? Salah satu di antaranya, posisi Indonesia ini berada di antara dua benua dan dua samudra. Sehingga Indonesia sangat dipengaruhi dengan kondisi iklim global, ya akibat dari anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik yang saat ini terjadi. Di Pasifik lebih dingin, di perairan Indonesia suhunya semakin hangat, semakin panas, yang biasanya rata-rata suhu muka air laut ini ya 25, sekitar 25-26 derajat Celcius, sekarang sudah menginjak 29 derajat Celcius lebih dari monitoring BMKG. Menurut kami ada 5 strategi ya, mitigasi multi bencana di tengah pandemi. Yang pertama, penguatan institusi pemerintah, dalam hal ini koordinasi. Ya. Koordinasi pemerintah itu sangat penting, nanti saya akan menjelaskan. Kemudian yang kedua, penataan logistik dan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, perekrutan atau pengerahan relawan. Yang keempat, penyediaan tempat evakuasi dan penampungan sementara, shelter. Karena terbukti di lapangan bahwa evakuasi atau shelter sementara itu menjadi salah satu klaster dari penyebaran COVID yang ada sekarang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya terjadi bencana ya 240 kali setiap bulan ya, kemudian kita dari bencana tersebut ada 1-2 yang kemudian harus membuat penampungan sementara ya, kemudian di situ tercipta lagi klaster-klaster, tentu saja penanganan COVID itu akan semakin mendapatkan tantangan yang cukup luar biasa. Dan kemudian yang terakhir, peningkatan kesiapsiagaan individu. Ya, halangan logistik ya. Kita ketahui bahwa saat pandemi ini semua negara mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Jadi resesi ekonomi itu memperlambat supply barang-barang makanan karena ekonomi melambat. Nah, kemudian ini juga akan berdampak pada penanganan bencana di berbagai tempat. Yang terakhir adalah immunity drop. Jadi dengan kejadian-kejadian yang kita sebutkan sebelumnya menyebabkan imunitas masyarakat yang saat ini dikehendaki baik supaya bisa melawan COVID-19 ini, malah imunitasnya menurun sehingga kerentanan terhadap penyakit ini meningkat. Meskipun kita sudah sejak lama memiliki banyak dokumen tadi, pemetaan dan sebagainya, sayangnya ketika pandemi terjadi itu belum muncul gitu ya, belum terintegrasi gitu dalam berbagai peraturan hukum dalam penanganan COVID-19 gitu. Jadi kita ini semacam memaknai bencana itu sepotong-potong gitu ya. Seolah-olah satu bencana dengan bencana yang lain itu tidak saling terkait ya. Nah, padahal kita mesti memiliki responsif multi bencana gitu, termasuk juga di tengah pandemi gitu ya. Nah, misalnya aja peraturan hukum, peraturan presiden ya sebelumnya terkait pemberlakuan PSBB gitu ya. Itu kan juga tidak memuat klausul bagaimana ketika terjadi bencana alam, ketika PSBB kemudian diberlakukan gitu misalnya ya. Sebentar lagi kan ada PSBB mikro gitu ya. Itu kan nggak muncul gitu ya, seperti apa gitu kan penanganan bencananya. Jadi kita memaknai ya pandemi sendiri, penanganan bencana alam sendiri gitu ya. Dalam hal ini
kita alat-alat seperti pendeteksi tsunami, gunung berapi kita masih minim. Saya telah mengingatkan kepada BNPB, Pak Doni, agar kiranya diperbanyak sosialisasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi, sosialisasi edukasi harus diperbanyak agar mereka tahu duluan bagaimana cara mencegahnya gitu. Jangan tiba-tiba tsunami belum siap untuk apa-apa sudah jadi korban, tidak bisa lari segala macam. Itu harus diedukasi Bapak Ibu gitu. Jadi memang peran anggaran dari BNPB ini harus dialokasikan ke bawah untuk mengedukasi masyarakat di tingkat desa, di tingkat kabupaten dan kecamatan gitu. Kalau di daerah gempa bumi rumah sakit masih roboh, itu menunjukkan dua hal itu tidak dipenuhi. Tata ruang masih dibangun di tempat gempa, tetapi bangunannya ternyata tidak tahan gempa. Jadi rumah sakit yang roboh itu mengekspresikan, menandakan bahwa kita tidak mematuhi pentingnya membangun rumah sakit tahan gempa. Saya nggak usah bicara kantor bupati, kantor gubernur, tapi rumah sakit sangat vital untuk dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Saban kali gempa terjadi, tadi disebutkan, pasti listrik mati. Kenapa di daerah gempa itu tidak dibangun listrik tenaga surya? Bukankah kita kaya matahari?